Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Tangkihul Qaul sampai pada bab 18 menjelaskan keutamaan salam. Mengapa saya menampilkan teksnya daripada menampilkan wajah saya? Karena menurut saya lebih penting kita membaca teks ini. Jadi teman-teman yang tidak sempat download atau misalkan tidak punya kitabnya itu bisa sambil melihat di video ini gitu ya. Prinsipnya adalah ingin memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamu, adapun salam, min asma'illahi ta'ala adalah termasuk nama-nama Allah. Dalam Asmaul Husna itu ya salam, ada salam. Wa doa, yang meletakkan hu pada salam, siapa Allahu Allah, fil ardi, di bumi. Jadi salam itu adalah termasuk asma Allah yang memang diletakkan di muka bumi. Maka fa'afsu, maka sebarkanlah hu salam, kesalam maka sebarkanlah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikot ilhamzati, kelawat dengan hamzah kota. Hamzah kota itu ini ya. Hamzah kota itu selalu ditampakkan dan dibaca baik di depan maupun di tengah maupun di akhir ya. Beda dengan hamzah wasol, dia pada beberapa tempat dia tidak dibaca hamzahnya. Afsu, jadi bukan fafsu tapi fa'afsu. Jadi dari afsa, yufsi, ifsaan, afsa, afsaya, afsau. Terus bukan ini ya, fi'il amarnya ya. Bahwa mufsin wadaka mufsan, afsi, afsi, afsia, afsu gitu kan. Ai adhiruhu, yaitu tampakkanlah hu salam, bainakum, di antara kalian. Bi antusallimu, dengan kalian mengucapkan salam, ala kulliman, pada setiap orang, laki tumuhu, yang kalian berjumpa dengan orang tersebut, dengan man tersebut. Minal muslimina, dari orang-orang muslim, mimman, dari orang, yusra'u, yang disyariatkan alaihi, pada orang tersebut, assalamu salam. Jadi maksudnya adalah sebarkan salam di antara kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan salam kepada siapa saja yang ditemui, asalkan dia muslim dan sesuai dengan aturan-aturan yang diperbolehkan kita untuk mengucapkan salam. Seperti kemarin, kalau kita berjumpa dengan gadis yang apalagi cantik dan seterusnya, dan cuma berduaan gitu ya, assalamualaikum, apalagi sambil lirik, sambil mesem, itu kan bisa menimbulkan fitnah itu ya. Itu contohnya ini. Dan ini memang begini ya, sepanjang pengalaman saya, orang Arab itu sangat luar biasa di dalam menyebarkan salam ini. Meskipun secara praktek dan di peperangan-peperangan itu kan bertolak belakang dengan kontradiktif dengan makna salam itu sendiri. Jadi orang Arab sendiri kan juga bertengkar gitu. Tapi di dalam keseharian mereka berjumpa dengan siapapun, assalamualaikum, assalamualaikum. Misalkan di pondok ya, di pondok Anur 2 itu kan mulai tahun 2010 itu ada syekh ya, ada syekh dari lulusan Al-Azhar. Sebenarnya kalau itu ya hanya lulusan S1 saja ya. Jadi lulusan S1 kemudian kalau di sana ya dipanggil ustadz, cuma kan di sini kemudian dipanggil syekh. Apalagi dipanggil guru besar Al-Azhar, itu ya sangat keliru lah. Karena guru besar Al-Azhar itu ya bukan itu ya hanya
lulusan Al-Azhar gitu saja. Jadi karena sudah orang Arab di sini ya dipanggil Syekh. Tapi luar biasa beliau-beliau itu sampai 2016 ya, selama 6 tahun ini itu tiap hari di pondok ketemu siapa itu assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian kan baru 2025 kemarin itu ada lagi yang baru ya, sampai sekarang sampai 3 tahun ke depan ya. Fa innar rajula, sesungguhnya seseorang al muslima yang muslim, idza marra, jika dia berjumpa di kaumin dengan satu kaum, fasallam, kemudian rojul tadi mengucapkan salam alaihim pada kaum tadi, faraddu, kemudian kaum tersebut menjawab alaihi pada rojul tadi, karena maka ada lahu bagi rojul tadi alaihim atas atau mengalahkan kaum tadi, fadlu darajatin, keutamaan satu derajat. Bitat kiri, sebab rojul tadi mengingatkan iyahum pada kaum assalama, tentang salam. Nah, jadi ya kalau ada seseorang berjumpa dengan satu kelompok ya, kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam, maka orang yang memulai salam ini dia memiliki keunggulan satu derajat daripada kaum tersebut. Kenapa? Karena ini dengan mengucapkan salam lebih awal, dia mengingatkan kepada mereka tentang salam gitu kan. Dan salam itu adalah zikir. Fa'ilam yaruddu, jika kaum itu tidak menjawab alaihi pada rojul tadi, radda, maka menjawab alaihi pada rojul tadi. Siapa yang menjawab? Man, orang, atau ya orang lah ya. Huwa, yang ada orang tersebut, khairun, itu lebih baik, minhum, daripada kaum tadi, wakyabud, dan lebih berkualitas. Jika kaum tersebut jika mereka tidak menjawab salam pada rojul ini tadi, maka yang akan menjawab adalah makhluk yang lebih baik dan lebih berkualitas daripada kaum tersebut. Siapa? Nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi ya, oleh Syekh Nawawi. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar wal Baihaqi. Ani Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Wa huwa hadisun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Qauluhu, ini analisa atas hadis tadi. Man huwa khairun minhum, siapa man huwa khairun minhum? Humul malaikatul kiram, yaitu malaikat-malaikat yang mulia. Artinya, kalau kita mengucapkan salam kepada seseorang atau kepada satu kelompok dan mereka tidak menjawab salam kita, maka yang akan menjawab salam kita itu adalah para malaikat yang secara kualitas itu lebih utama, lebih hebat, lebih unggul daripada manusia. Fahawasul malaikati, malaikat-malaikat yang khusus, yang kelas atas gitu ya, afdalu, lebih utama, lebih unggul, min awamil basyari, dari manusia yang awam. Wafil hadis, dalam hadis, inna bad as-salami, sesungguhnya memulai salam, inna bad as-salami, sesungguhnya memulai salam, wa ingkana, meskipun ada badus salam tadi, meskipun memulai salam itu sunnatan, sunnah, jadi khobar dari kana ini, kemudian khobar dari afdol, khobar dari inna ini adalah afdol, itu afdolu, lebih utama. Jadi memulai salam itu lebih utama daripada menjawab salam, meskipun memulai salam itu sunnah ya. Wa ingkana wajiban, meskipun menjawab salam itu wajib, meskipun menjawab salam ini hukumnya wajib. Jadi ada perkara sunnah yang lebih unggul dari perkara wajib. Apa? Memulai salam, mengucapkan salam, dan menjawabnya itu wajib. Tapi masih lebih utama yang memulai salam ini, meskipun hukumnya hanya sunnah. Kada demikian, apa ada menjelaskan pada tadi, pada penjelasan ini Al-Azizu, Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak billahi, terhadap Allah. Maksudnya apa? Ai bi rahmatihi, maksudnya lebih berhak terhadap rahmat Allah, wa karamatihi, dan kemuliaan Allah, adalah man, yaitu orang, khabar dari inna, man, yaitu orang, bada, yang memulai orang tersebut, hum, kepada annas ya, bisalami, dengan salam. Orang yang paling berhak mendapat rahmat Allah, kemuliaan dari Allah, siapa? Adalah orang yang memulai mengucapkan salam.
Ai indal mulaqati, yaitu tatkala berjumpa, wal mufaraqati, dan mau berpisah. Li'annahu, karena orang tadi, karena man tadi, as-sabiqu adalah orang yang mendahului ila dzikrillahi, untuk zikir kepada Allah dengan mengucapkan salam itu kan zikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, apalagi warahmatullahi, ada kata-kata Allah dan seterusnya. Wa mudzakkiruhum, dan dialah yang mengingatkan annas, orang-orang itu tentang salam. Rawa meriwayatkan pada hadis ini Abu Dawud an Abi Umamah, dari Abi Umamah, bahwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ra'sut tawadu'i, pangkal dari kerendahan hati, ya, pangkal dari kerendahan hati, sikap tawadu adalah al-ibtida'u bis salam, memulai mengucapkan salam. Itu betul-betul menjadi ya. Apalagi misalkan ya, kita jadi kiai, ketemu dengan santri, kita kan kadang gengsi mau mengucapkan salam duluan pada santri, ya kayak seh itu, assalamualaikum. Loh, itu kan bentuk ketawaduan, pangkal ketawaduan. Makanya Nabi, di dalam riwayat-riwayat, Nabi itu kalau ketemu anak kecil pun, Nabi itu memulai mengucapkan salam. Itu bentuk ketawaduan Nabi untuk memulai mengucapkan salam. Dan salam itu doa, mendoakan orang-orang yang bertemu dengan Nabi, meskipun itu anak kecil, meskipun itu budak, dan seterusnya. Wala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ar-rajulul muslim, adapun seseorang yang muslim, alladzi laisa, yang tidak ada orang tersebut bimasyhurin, terkenal, bifiskin, dengan sifat fasik, wala bid'atin, dan bid'ah. Orang yang muslim dan dia tidak terkenal dengan kefasikan dan perilaku bid'ahnya, yusallimu, maka orang itu boleh memulai mengucapkan salam. Dan nanti boleh dijawab gitu loh. Kalau dia boleh mulai salam, mengucapkan salam pada kita, berarti kan kita diperbolehkan untuk menjawab. Wa yusallamu, dan diucapkan salam alaihi, kepadanya, dan boleh kita mengucapkan salam kepada orang tersebut. Sehingga fayusannu, maka disunnahkan, lahu, bagi rojul tadi, rojul muslim tadi, yang tidak masyhur dengan kefasikan dan bid'ah, ya, assalamu, mengucapkan salam. Ya. Tapi kalau dia masyhur dengan kefasikan bid'ahnya, ya tidak diucapkan salam. Nanti ada penjelasan sendiri. Wa yajibu, dan wajib ar-raddu, menjawab alaihi, pada rojul tadi, dan wajib kita menjawabnya. Wa amal mubtadi, adapun orang yang ahli bid'ah, waman, dan orang ittarofa, yang melakukan dzamban, dosa aziman, yang besar. Adapun orang ahli bid'ah dan orang yang melakukan dosa besar, walam yatub, dan dia tidak bertaubat minhu, dari dzambun tadi, dari dosa tadi, fayam bagi, maka seharusnya ayyusallima, alla yusallama, untuk tidak diucapkan salam alaihi, kepada mubtadi' dan orang yang ini tadi, mubtadi' tadi, atau orang ini, ya. Wala yurad, dan tidak dijawab alaihi, pada orang tadi, assalamu, salam. Kalau orang ahli bid'ah, kalau dia mengucapkan salam kepada kita, hendaknya kita tidak menjawab kepada orang tersebut, karena salam itu adalah mendoakan selamat bagi orang itu. Kada demikian qalahu, mengatakan kepada penjelasan ini, kepada tadi Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa ghairu, dan yang lain dari Bukhari, minal ulama, dari ulama. Cuma lagi-lagi saya mengajak kepada teman-teman bahwa statement-statement bahwa ini adalah pendapat Al-Bukhari, ini tetap butuh kita cek, ya. Kita cek dan dicek, benarkah demikian? Karena beberapa kasus, ya, itu banyak sekali yang keliru, gitu ya, yang keliru dalam pengutipan atau penyebutan, dan termasuk juga dalam kitab, ada kitab itu Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang warna hijau itu, yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum dan ditambahi, disarai oleh Kiai Ahmad Syuki. Itu banyak sekali kesalahan, dan alhamdulillah sekarang ada yang versi dari tahqiqan dari Kiai Ma'ruf Qazim. Dulu kita pakai di yang hijau itu, ya, tapi mulai tahun ini saya mengajar Hujjah Ahli Sunnah itu sudah pakai, alhamdulillah sudah pakai yang warna coklat, yang
apa namanya yang tahkikannya Kiai Ma'ruf Qasim, ketua Aswaja Center itu di Jawa Timur. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir berkata, wala yahjuru, dan tidak boleh nyatru. Menyatru itu mendiam, tidak berkomunikasi, diam-diaman al muslimu seorang muslim atau pada saudaranya. Tidak boleh seorang muslim itu nyatru dulure, nyatru sesama muslim. Nyatru maksudnya tidak menyapa ya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Maduranya itu soker tidak boleh. Kalau salasi di atas 3 hari. Illa ayakuna, kecuali akhahu tadi, ya ini, kecuali akh ini, min ahlil bid'ah, termasuk ahli bid'ah, wal dolali, dan ahli perilaku sesat, wal ma'asi, dan ahli maksiat. Maka fa mustahabun, maka disunnahkan istidamatul hujri, untuk senantiasa nyatru lahum pada ahli bid'ah dan seterusnya ini tadi. Kalau di ahlu maksiat ya tidak apa-apa, kita meneng-menengan dengan dia, tidak menyapa dan seterusnya. Wabis salami, dan dengan mengucapkan salam, yatakhallasu, terbebas seorang muslim min ismil hujri, dari dosa nyatru bil muslimi, pada muslim yang lain. Jadi kalau dalam 3 hari kita meneng-menengan ya, belum sampai 3 hari atau hari kedua setengah lah ya, kemudian kita ketemu dia dan assalamualaikum. Nah, dengan mengucapkan salam itu kita sudah tidak dihitung hajru, tidak dihitung nyatru, soker dengan orang itu, karena kita sudah mengucapkan salam. Indah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, idal taqal muslimani, jika 2 muslim berjumpa, aqrabuhuma, maka yang paling dekat dari 2 muslim itu ilallahi, pada Allah, man adalah orang, bada yang memulai orang tersebut bisalami, dengan salam. Jika 2 muslim berjumpa, maka yang paling dekat dengan Allah adalah yang memulai salam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain di Abi Daud, milik Abi Daud, anil Bara ibn Azib, dari Bara bin Azib, ada riwayat begini, idal taqal muslimani, jika 2 muslim berjumpa, fatasofaha, kemudian 2 muslim tadi berjabat tangan, wahamida, dan memuji 2 muslim tadi Allah, kepada Allah, wastaghfaro, dan meminta ampun 2 muslim tadi, ghafaro, maka Allah akan mengampuni lahuma, pada 2 muslim tadi. Oke, jadi jika ada 2 muslim, dia kemudian saling berjabat tangan, kemudian alhamdulillah saling memuji kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Wa hadza hadisun hasan, dan ini adalah hadis hasan. Wa qauluhu, sekarang analisis atas hadis tadi, al muslimani yashmalu, itu mencakup ucapan Nabi, al muslimat mencakup az-zakaraini, 2 orang laki-laki. Jadi laki-laki dengan laki-laki, kalau dia berjumpa saling berjabat tangan, dan wal unsaya ini, dan 2 perempuan, atau perempuan dengan perempuan juga, wadzakaro, dan orang laki-laki, wa mahromahu, dan mahramnya, atau seorang laki-laki berjumpa dengan mahramnya, perempuannya yang masih mahramnya, kemudian dia salaman, karena boleh dia bersentuhan, wa halilatau, dan wanita yang halal bagi dia, berjumpa dengan istrinya, dengan wanita-wanita yang halal bagi dia. Wa yustasna min hadal hukmi, dan dikecualikan dari hukum ini, amrod al jamilul wajhi, yang ganteng wajahnya. Amrod itu adalah anak kecil, remaja gitu ya, yang tidak punya bulu, tidak punya jenggot, tidak punya kumis. Coro bahasanya santri-santri meril ya, mar'atul lail, wanita malam gitu ya. Fatahrumu, maka haram, musafahatuhu, berjabat tangan dengan amrod tadi. Termasuk juga ini, saya tetap berpegangan dengan prinsip yai saya sekaligus mertua saya, Yai Badruddin, dan juga mbah dari istri saya, Mbah Yai Anwar Nur ya. Beliau dan Mas Yai Anwar di Bulawang rata-rata tidak mau musafahah dengan santri, semua tidak mau musafahah dengan santri putrinya ya.
Yang sepuh-sepuh itu setahu saya dulu nggak ada yang musafahah dengan santri putrinya. Kenapa? Karena itu tadi tidak diperbolehkan. Dia bukan siapa-siapa. Meskipun ada sebagian pondok yang kemudian mentradisikan salaman dengan kiainya, dan santri putra juga salaman dengan kiainya. Dan di tempat kami alhamdulillah tidak dilakukan itu, karena dulu Nabi ketika mau baiat, orang-orang mau baiat ketika perempuan maju ke Nabi, kan kalau Nabi baiat dengan orang itu, ya beliau bersalaman dengan orang yang baiat itu, berjabat tangan. Tapi ketika perempuan, Nabi mengatakan, aman nisa fala usofihun nisa. Kalau perempuan, sorry, maaf, saya tidak berjabat tangan dengan perempuan. Gitu ya. Nabi saja, kalau logikanya kan begini kan ya. Nabi saja yang sudah tentu bisa mengendalikan nafsunya, syahwatnya, itu tidak mau berjabat tangan dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi masa kita yang cuma kiai terus jabat tangan dengan santri putrinya, apalagi yang cantik-cantik. Nah, kira-kira lah ya syahwat dan seterusnya gitu ya. Maksudnya kan lebih menjaga, karena potensi untuk melakukan maksiat, potensi celah-celah maksiat itu lebih terbuka daripada Nabi dengan umatnya. Tentu ada sebagian pendapat yang minim sekali yang mengatakan bahwa dulu Abu Bakar juga berjabat tangan, tapi dengan ajus, dengan perempuan-perempuan yang sudah tua-tua itu. Lalu itu kemudian dijadikan pedoman, sehingga kemudian perilaku Abu Bakar itu dianggap sebagai tafsiran atas perilaku Nabi yang nggak mau salaman, bahwa itu khususnya untuk Nabi tidak salaman dengan perempuan yang bukan mahram itu. Tapi mayoritas ulama kan memaknainya bukan, itu berlaku umum, tidak khususnya. Saya lebih baik mengikuti yang umum saja, yang jumhur ya. Waman bihi ahadun, adapun orang yang pada dirinya ada waman, dan orang yang pada dirinya ada ahadun, penyakit kal abrosi seperti kusta wal ajdami dan lepra, sama ya, penyakit kulit, fatukrohu, kabar dari waman ini, fatukrohu maka dimakruhkan musafahatu, berjabat tangan dengan orang yang ada penyakit kulitnya tadi. Wa fi riwayatil Hakim al-Tirmidzi, dalam riwayat Hakim al-Tirmidzi, Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, idal tako, ada hadis begini, idal takol muslimani, jika dua muslim berjumpa, fasallama, kemudian mengucapkan salam ahaduma, salah satunya, ala sahibi, pada temannya, karena maka ada ahabbuhuma, orang yang paling dicintai dari Allah dari keduanya tadi, ilallahi, pada oleh Allah, ahsanahuma, yaitu yang paling bagus dari keduanya, bisron, ekspresi wajahnya, bisohibi, terhadap temannya. Siapa yang paling dicintai Allah ketika ada dua muslim saling berbaik, itu yang wajahnya paling berseri, ekspresinya menunjukkan ekspresi yang bahagia. Faidah tasawfa, jika keduanya berjabat tangan, anzalallahu, maka Allah menurunkan alaihima, pada keduanya, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Lil badi, itu bagi orang yang memulai berjabat tangan, tisuna, 90 rahmat. Walil musafahi, dan bagi orang yang dijabat tangani, asratun, 10 rahmat. Qauluhu, analisis ya, bisran bikasril muwahhada, dengan kasroh huruf yang titik satu, baknya di kasroh. Aitola kotal waji, yaitu ajeri rai, wabisa satahu, dan berseri-seri, wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, wajah yang happy. Qauluhu lil badi tis'un, pada ini apa maksudnya? Ai al badi'i bisalam, yaitu orang yang lil badi'i bisalam, yaitu bagi orang yang memulai salam, wal musafahati, dan memulai berjabat tangan, tis'una, itu ada ini lil harusnya ya, tis'una, ada 90 rahmat. Wa qauluhu walil musafahi asratun, dan bagi orang yang dijabat tangani, asratun, ada 10, dia mendapat 10 rahmat. Di fathil fa-nya di fathah, musafah, yang dijabat tangan. Kalau al-badi itu yang mulai jabat tangan. Wa fi dzalika, dalam penjelasan itu ada poin, ada yang perlu digarisbawahi, bahwa anal manduba, bahwa sesuatu yang sunnah, qad yafdulu, terkadang mengungguli al-wajib, perkara yang
wajib. Ini nanti kita besok insya Allah kalau umur panjang sehat kita akan meneruskan bab 18 ini pada video yang ketiga ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.